Halo, perkenalkan saya Vivi dari UIB. Hari ini kita akan membahas materi mengenai pendiskontoan piutang wesel. Dari pengertiannya, pengertian diskonto, dan perhitungannya. Yang pertama itu pengertian pendiskontoan wesel. Apa itu pendiskontoan wesel? Pendiskontoan wesel adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminannya. Pihak pemegang surat wesel biasanya akan melakukan pendiskontoan wesel ketika ia mendapati si pembuat wesel tidak bisa melunasi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo. Meskipun begitu, bank tidak akan berhubungan langsung dengan si pembuat wesel ini. Kewajiban untuk menagih hak kepada pembuat wesel ada di pemegang surat wesel itu. Perhitungan bunga diskonto. Rumusnya itu bunga sama dengan nilai jatuh tempo dikali dengan tarif diskonto dikali periode diskonto. Pada saat perusahaan ingin mendiskontokan wesel, yang juga perlu diperhatikan di sini adalah penentuan tanggal atau hari jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, yakni kreditur menentukan dan debitur menyetujuinya, dan akan berjanji membayar pada tanggal yang sudah ditentukan kreditur. Kemudian pengertian diskonto. Apa itu diskonto? Diskonto sendiri menurut KBBI memiliki definisi, yaitu potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya. Hal ini mengakibatkan seseorang tidak bisa mendapatkan pinjaman dengan besaran yang utuh dari yang diajukan. Diskonto juga dikenal dengan istilah bunga dibayar di muka. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungannya. Menghitung dan mencatat nilai tunai pendiskontoan wesel dengan bunga dan tanpa bunga. Nah, ini adalah ilustrasi penentuan tanggal jatuh tempo. Ini bisa berdasarkan kreditor, berdasarkan janji yang ditulis oleh debitur, dan pada akhir periode yang ditetapkan. Nah, berdasarkan kreditor, saya berjanji akan membayar sesuai dengan permintaan Anda. Berdasarkan janji yang ditulis oleh debitur, saya berjanji akan membayar pada tanggal sekian, dan pada akhir periode yang ditetapkan, saya berjanji membayar setahun dari sekarang. Dalam perhitungan bunga dan diskonto, 1 tahun diperhitungkan selama 360 hari, dan hari bunga atau diskonto dihitung berdasarkan jumlah hari sesungguhnya sejak wesel diterima atau didiskontokan sampai tanggal jatuh tempo. Dalam perhitungan hari diskonto ini, tanggal terjadinya transaksi tidak diperhitungkan, tetapi tanggal jatuh tempo dihitung. Jadi ini ada wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Misalnya PT Harapan Sentosa mempunyai wesel tagih dengan nominal 200 juta, jangka waktu 3 bulan, tertanggal 1 April 2006 didiskontokan pada tanggal 22 April dengan mendiskonto 10%. Nah, periode perhitungan diskontonya sebagai berikut. Nah, dari April tuh totalnya 9 hari, karena mulainya tanggal 22 April. Mei 31, Juni 30, dan 1 Juli itu jatuh tempo dihitung 1 hari. Jadi, periode diskontonya itu total 71 hari. Kemudian, ini merupakan wesel yang tidak berbunga ya. Jumlah uang yang diterima pada tanggal 22 April 2006 adalah, ini nilai jatuh temponya 200 juta, diskontonya 200 juta dikali dengan bunganya 10%, dan dikali dengan periode diskontonya 71 hari, dibagi dengan 360 hari, dapat hasilnya 3 juta sekian, dan uang yang diterima merupakan 196 juta sekian. Nah, ini merupakan jurnalnya, yaitu kas 196 juta, beban bunga 3 juta, dan piutang weselnya 200 juta. Jadi kas beban bunga pada piutang wesel.
Kemudian kita masuk ke wesel yang berbunga. Nah, misalnya wesel di atas berbunga sebesar 12% setahun dan didiskontokan dengan diskonto sebesar 10% setahun, jumlah yang diterima pada tanggal 22 April 2006 adalah nilai nominal weselnya 200 juta. Terus bunganya itu 12% dikali dengan 3 itu merupakan periode diskontonya dibagi dengan 12 karena 12 tahun dikali dengan 200 juta dapat 6 juta. Ini merupakan nilai jatuh tempo weselnya 206 juta. Kemudian kita hitung diskontonya 206 juta dikali dengan 10% dikali dengan 71 bagi 360 seperti cara tadi dapat 4 juta sekian. Kemudian uang diterima 201 juta 937 222. Kemudian kita jurnal yaitu kas pada piutang wesel dan pendapatan bunga seperti gambar di video ini. Nah, ini adalah hubungan dalam pendiskontoan wesel. Ada pembeli, penjual, dan bank. Pembeli menyerahkan wesel kepada penjual. Kemudian penjual mendiskontokan wesel ke bank dan menerima uang. Karena pembeli tidak membayar, maka bank menagih pada penjual. Kemudian penjual menagih ke pembeli sebesar yang dibayarkan ke bank, atau mungkin sudah ditambah dengan bunga. Oke, sekian materi untuk pendiskontoan piutang wesel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.